Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit sensitif, yaitu tentang saya menyesal telah menikah. Ya, beberapa hari yang lalu admin melihat ada sebuah video TikTok yang cukup viral, di mana ada pengakuan-pengakuan dari beberapa orang, khususnya wanita, bahwa mereka itu telah menikah dan mereka menyesal pernah melakukan pernikahan di masa lalunya. Tapi mengapa? Mari kita selami bersama dan mari kita mulai videonya. Menurut penelitian 35.000 wanita yang disurvei di Amerika, 57% dari mereka menyesal pernah melakukan pernikahan di masa muda mereka. Mereka menyesal telah menghabiskan waktu terikat dengan orang yang strange, orang yang asing bagi mereka. Namun bagaimanapun juga setelah menikah, orang asing tersebut menjadi tidak asing lagi karena kita bertemu dengan mereka setiap hari. Dan bisa dibilang menikah adalah keputusan besar dalam hidup. Ini adalah sebuah komitmen seumur hidup yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga, dua budaya, dan dua masyarakat yang saling bercampur baur di sana. Namun bagaimanapun juga setelah menjalani pernikahan, banyak orang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan ekspektasi sesuai harapan mereka ketika mereka ingin menikah. Dan itu adalah salah satu faktor utama yang mungkin menjadikan mengapa orang itu menyesal mereka telah menikah. Dalam budaya Indonesia, seringkali pernikahan dipandang menjadi jalan menuju kebahagiaan. Banyak yang beranggapan bahwa pernikahan akan menyelesaikan semua masalah mereka. Padahal sejatinya pernikahan malah menambah kompleksitas kehidupan. Bayangkan dulu kalian yang sendiri bisa pergi kemana saja, sekarang harus dihadapkan dengan dua kepentingan yang saling bercampur. Misal jika kalian laki-laki dan ingin pergi futsal, tapi di rumah istri kalian sendirian, lalu Anda harus memilih. Apakah kalian akan menemani istri atau kalian ingin pergi futsal? Tentu itu adalah dua pilihan di mana menjadi sesuatu yang kompleks di situ. Apalagi jika sudah punya anak, akan lebih kompleks lagi bagaimana kehidupan terjadi dalam sebuah pernikahan. Dan jika tidak dihadapi dengan mental yang cukup, tentu saja akan terjadi banyak hal yang bisa saja merambah ke jenjang perceraian. Menurut data dari BKKBN, angka perceraian di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat bahwa ada lebih dari 400.000 kasus perceraian. Dan salah satu alasan utama yang sering diungkapkan adalah rasa menyesal setelah menikah, atau mungkin bahkan masalah finansial yang menghadapi mereka setelah menikah. Ya memang, pada awal pernikahan semuanya nampak begitu indah. Pasangan berbagi mimpi, harapan, dan cinta. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan pernikahan bisa berubah dengan sangat drastis. Rasa cinta yang dulu kuat perlahan-lahan mulai terkikis, dan bagaimanapun mereka menghadapi tantangan yang cukup merepotkan, dari masalah keuangan, perbedaan pandangan, pria wanita idaman lain, dan bahkan kehadiran anak pun bisa menjadi masalah dalam sebuah pernikahan jika mereka tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap pernikahan mereka. Di Indonesia sendiri, tekanan sosial juga memainkan peran yang besar. Masyarakat seringkali menekankan pentingnya menikah pada usia tertentu tanpa memperhatikan kesiapan emosional dan juga finansial individu. Dan akibatnya mereka terpaksa menikah karena tekanan dari lingkungan. Bahkan mereka sejatinya belum siap untuk menikah, namun karena umur dan tekanan dari lingkungan, akhirnya mereka terpaksa menikah karena takut, merasa malu.
Bukan hanya tekanan dari luar semata, tapi juga harapan dari keluarga yang bisa menjadi beban bagi seseorang untuk menikah cepat. Banyak orang menikah untuk memenuhi ekspektasi keluarga atau hanya untuk menghindari stigma negatif seperti menjadi perawan tua atau mungkin menjadi jejaka tua. Ya, itu adalah hal yang mungkin bisa menjadi sesuatu beban tersendiri, khususnya beban psikologis tersendiri bagi seseorang, khususnya bagi wanita. Karena masih banyak stereotip di Indonesia sendiri, khususnya di desa-desa, bahwa ketika ada perempuan yang belum menikah di umur 30-an, mereka terstigma sebagai perawan tua. Ya, memang stigma ini masih belum bergeser di dunia pedesaan, namun ketika kita berangkat ke kota, mereka lebih fleksibel terhadap stigma hal yang seperti ini. Lalu apa yang terjadi setelah seorang merasa menyesal telah menikah? Dalam psikologi ini bisa dikaitkan dengan konsep cognitive dissonance, yaitu ketika seseorang membuat keputusan besar setelah menikah, tetapi kemudian mereka tidak puas dan mereka mengalami ketidakseimbangan kognitif antara harapan dan juga realitas yang terjadi dalam rumah tangga. Cognitive dissonance ini adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak nyaman karena adanya perbedaan di antara apa yang mereka percayai selama menikah dengan apa yang mereka dapatkan setelah menikah. Menikah yang digadang-gadang menjadi sebuah hal yang membahagiakan, namun ternyata tidak sesuai dengan harapan, dan itu bisa memicu penyesalan yang berat, marah, sedih, bahkan bisa depresi. Dan hal itu yang sering terjadi. Dan hal itu terjadi di beberapa video yang viral di TikTok. Dan perasaan tersebut sejatinya bisa berdampak pada kesejahteraan mental seseorang. Banyak yang merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak sesuai harapan, namun takut untuk mengambil langkah keluar karena stigma sosial, atau takut menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membuat kesalahan. Bagaimanapun juga sering terjadi pada perempuan, di mana ketika mereka umur 30, mereka memiliki stigma perawan tua, tapi ketika mereka cerai, mereka juga memiliki stigma yang tidak kalah negatif dengan hal tersebut. Dan ini yang seharusnya menjadi sebuah refleksi kita bahwa sejatinya tidak menikah atau belum menikah di usia 30 itu sesuatu yang biasa. Ketika orang ingin berkarir, orang ingin berkembang, orang ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lainnya. Karena banyak orang saat ini menginginkan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih. Mungkin pencapaian orang-orang beda-beda. Mungkin orang-orang merasa sukses ketika mereka sudah menikah, itu pencapaian yang bagus. Dan mungkin juga orang-orang merasa sukses ketika ia sudah menjadi direktur, atau dia menjadi sekretaris, atau dia menjadi seseorang yang mempunyai jabatan lebih tinggi, atau wanita karir, atau apalah itu, yang dalam status di sosial mereka memiliki jabatan dalam tanda kutip. Itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah pencapaian. Jadi pencapaian tidak hanya menikah, namun menikah adalah sebuah pencapaian tertentu dalam hidup, sebuah milestone juga dalam hidup. Dan apabila kita memilih pasangan yang tepat, tentunya akan menjadikan pernikahan itu terasa sangat membahagiakan. Namun penting untuk diingat bahwa perasaan menyesal bukan berarti pernikahan tersebut harus berakhir. Dalam banyak kasus, dengan komunikasi yang baik dan bantuan profesional, pasangan bisa memperbaiki hubungan mereka dan menemukan kebahagiaannya kembali. Bagaimana mereka merajut kapal yang telah runtuh, kapal yang telah rusak tersebut, mereka bersama-sama membangunnya kembali, dan tidak jarang mereka berhasil melakukannya jika tidak ada pria atau wanita idaman lainnya.
Banyak pasangan yang berhasil melalui masa-masa sulit mereka dengan bantuan konseling pernikahan. Dan itu adalah langkah yang bagus untuk mencari solusi bersama, membangun komitmen bersama lagi, merajut sebuah kesepakatan yang lebih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, khususnya bagi keluarga, bagi anak-anak. Ya, memang sangat susah untuk mempersatukan persepsi yang berbeda antara pria dan wanita, antara suami dan juga istri. Tapi ketika mereka memilih untuk kembali berkomitmen, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan jika Anda pernah menyesal telah menikah, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ini adalah perasaan yang valid dan bisa diatasi dengan bantuan yang tepat. Namun jika Anda sudah terlanjur bercerai, maka carilah seseorang kembali yang bisa kembali menguatkan kepercayaan kalian terhadap lawan jenis kalian. Jika kalian perempuan, carilah suami yang benar-benar sesuai dengan impian kalian. Jika kalian laki-laki, carilah istri yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Jangan lupa untuk mencari backgroundnya, untuk mengetahui apa sih yang jelek dari dia, apa sih yang bagus dari dia, dan bagaimana tabiatnya. Karena tidak jarang orang yang telah menikah mendapati seseorang itu sangat berbeda, sehingga kita perlu untuk mencari background atau tabiat-tabiat yang seharusnya tidak terlihat di mata kita. Namun ketika kita tahu bahwa dia itu memiliki tabiat yang buruk, coba dipikirkan kembali apakah kalian mau lanjut dengan dia atau tidak. Dan itulah beberapa sharing yang bisa admin berikan kepada kalian. Dan apabila kalian memiliki sesuatu yang mirip atau sama dengan kasus yang ada di dalam video ini, silahkan kalian berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal tersebut di kolom komentar bersama-sama. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar hubungan-hubungan psikologi dan beberapa video-video menarik yang bisa admin berikan kepada kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.